Firman Tuhan berkata dia memahkotai tahun dengan rahmat, dengan kebaikan, dan jalan-jalan everyday, tapak demi tapak, step demi step sepanjang tahun. Alkitab berkata penuh dengan kelimpahan, penuh dengan minyak, penuh dengan lemak, saudara, penuh dengan abundance. Jadi bagian raja adalah gerbang kelimpahan. Saya tidak terlalu lama. Amsal 11 ayat 25. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Kata banyak di sini saya coba pelajari, itu bukan tentang nominal, bukan tentang angka. 9-nya berapa, 0-nya berapa, currency-nya apa, bukan tentang itu. Tapi banyak di sini tentang frekuen. Yang pertama tentang frekuensi, sering. Siapa sering memberi berkatnya buat orang lain, dia diberi kelimpahan. Tapi arti yang lain tuh gini, bagaimana biasanya seringnya kamu kasih pemberian menentukan kelimpahan itu datang padamu tidak. Terjemahan yang lain, seorang yang hatinya limpah, suka memberi, senang memberi, dia akan diberi kelimpahan. Jadi ini bukan tentang nominal, bukan tentang jumlahnya, tapi ini tentang cara. Suatu kali Alkitab tulis Tuhan Yesus itu duduk dengan para muridnya di depan bait suci. Kalau zaman dulu kotak persembahannya di depan, sebelum masuk bait suci, masukin persembahan dulu malah, saudara ya. Dan Alkitab nyatat hari itu Tuhan Yesus dan murid-muridnya memperhatikan bagaimana orang-orang memberi persembahannya. Kalau kita sukanya memperhatikan berapa orang memberi persembahannya, beda. Kalau Yesus duduk lagi ngegunjing, lagi gibahin orang ini, ya, membicarakan, ngerumpi, ngomongin orang nih, memperhatikan dan membahas bagaimana orang memberi persembahannya. Dan kita tahu ceritanya, satu janda yang miskin kasih cuma 2 peser, mungkin taruhlah 2.000 rupiah. Untungnya Tuhan Yesus tidak lihat berapanya, lihatnya bagaimana. Nah, bagaimana caramu memberi, ternyata ada benang merahnya, ada korelasinya, ada sambungannya dengan kelimpahan yang Tuhan bisa berikan. Ternyata urusannya, kuncinya, mungkin kunci yang paling sederhana dari kelimpahan itu adalah bagaimana caramu memberi. Saya cepat saja, di setiap cerita tentang di Alkitab tentang bagaimana pintu gerbang mujizat kelimpahan yang Tuhan bukakan, tetap selalu ada bagian manusia di setiap ceritanya. Di Alkitab ini banyak cerita tentang mujizat, bagaimana Tuhan memberi kelimpahan dengan ajaib, tapi selalu ada bagian manusia yang mendahuluinya. Dengan cepat, janda di Sarfat, dia harus kasih dulu makanan terakhirnya. Waktu Elia mampir di kota itu, dia berpikir dia akan ditolongi nih. Wah, nabi Tuhan nih, saya akan ditolongi. Ternyata nabinya juga lapar. Ya, oke, kamu minta didoakan nanti dulu, kamu minta dinubuatin nanti dulu, bikinkan aku roti dulu. Lah, ini rotiku terakhir, justru aku ini minta didoakan supaya ini tidak jadi rotiku yang terakhir. Tapi harus didahului ternyata dengan kasih roti terakhirnya. Lompat cerita Elisa, kan itu ceritanya rotinya itu tidak pernah habis, minyaknya tidak pernah habis, tapi segitu terus. Kelihatannya dikit terus, saudara. Saudara mau kelihatan banyak tapi tidak cukup, atau sedikit tapi kok gak habis-habis? Maunya gak habis-habis pasti ya. Nah, Elisa lebih canggih lagi. Ceritanya mirip, mampir satu kota, ada perempuan. Dan perempuan ini sama berhutang banyak sekali. Waktu dia berhutang, Elisa bilang, pergi
pinjam semua bejana dari kenalanmu, saudaramu, tempayan, pinjam semua sebanyak yang kamu bisa dapatkan. Bukan disuruh pinjam duit loh ya. Pinjam bejana, pinjam dompet, bukan pinjam isinya, saudara ya. Nah, dan Elisa bilang gini, kumpulkan, tuang, tapi sebelum kamu tuang, kunci pintu, tutup pintu. Apa yang mau saya sampaikan? Kadang-kadang ada hal-hal itu tidak perlu diceritakan. Ada hal-hal itu urusanmu pribadi dengan Tuhan. Ada hal-hal yang keep quiet until it is done, saudara. Karena keep silent until it is done, kita sukanya rame-rame cerita-cerita. Nanti jadi ribet, banyak noise, saudara. Tapi ada hal-hal yang Tuhan tuh minta engkau lakukan in silent until it is done. Setelah itu cerita, saudara. Betapa Tuhan ajaib. 4 orang kusta. Cerita itu tahu ya. Miskin melarat bangsanya dan mereka harus ngambil resiko keluar dari zona aman mereka, berjalan melangkah ke perkemahan bangsa Aram. Kadang-kadang butuh take risk ya. Cerita 5.000 orang yang dikasih makan. Ada butuh anak kecil yang kasih bekalnya 5 roti 2 ikan. Murid-murid hari itu nebarin jala tidak dapat ikan. Wah, hari ini puasa tidak dapat ikan. Tapi Yesus datang dan berkata gini, lemparkan jalamu sekali lagi. Siang bolong, siang-siang ya, pelajaran SD, nelayan pergi melaut, malam hari. For a reason, itu ada alasannya. Gak usah dijelaskan, tapi ini siang-siang disuruh nebarkan jala. Tapi Yesus bilang begini, kali ini tebarkan di sebelah kanan. Kalau pakai bahasa Inggris lebih bagus, cast your net to the right. Right itu nggak selalu kanan, right itu cara yang benar, saudara ya. Dan mungkin yang kau harus lakukan adalah kali ini lakukan dengan cara yang benar. Ya, ayatnya agak melenceng dikit, tapi satu kali Saulus itu pergi ke satu jalan yang namanya jalan lurus, ya, terus dijumpai Tuhan. Nah, jalan lurus itu, kata lurus itu ternyata ada arti lain. Satu jalan menuju prosperity. Kita semua mau prosper, tapi ternyata jalannya penting. Ya, Paman Gober itu prosper, saudara. Tapi jalannya kikir, pelit, nipu orang. Ya. Tapi ternyata prosperity yang Tuhan mau itu jalannya lurus. Ternyata cara yang ditempuh, jalan yang ditempuh penting. Nah, jadi ternyata kesimpulannya adalah Tuhan tuh mau kasih kelimpahan. Tapi ada bagian kita. Ya, memberi, mentaati, mulai dari apa yang ada, itu bagian kita. Sederhana, gak ribet. Gak butuh bisnis plan, ya. Gak butuh rumit, tapi memberi, mentaati. Sekalipun kadang harus take risk, kadang harus melangkah keluar, kadang harus kasih yang terakhir. Mulai dari apa yang ada, itu bagian kita. Dan bagian yang kita lakukan itu seperti bangun panggung untuk Tuhan perform. Ya. Satu kali saya pernah baca berita, satu penyanyi datang ke Indonesia. Ya mungkin gara-gara doa kita, saudara ya. Katanya panggungnya out of spec, saudara. Panggungnya tidak aman, tidak sesuai spek. Mereka nggak mau nyanyi, batal pulang, saudara. Padahal udah sampai di sini. Ya. Yang bikin panggung sama yang nyanyi, performersnya, yang ditunggu siapa? Performersnya. Tapi kalau panggungnya tidak ada, penyanyinya tidak mau muncul. Ya. Panggungnya out of spec, penyanyinya, artisnya tidak mau muncul, tidak mau performs. Ternyata performs, Tuhan God performs a miracles, satu prosperity, satu abundance miracles, butuh platform, butuh panggung. Panggungnya mezbah kita, saudara. Ya,
kita taruh, kita beri. Hari ini tadi sudah diumumkan awal tahun memberi. Ya, nanti nggak tahu memberinya mungkin terakhir, kalau sekarang nanti extend 15 menit aja. Tapi siapkan persembahanmu. Siapkan pemberianmu. Bayangin nih, bayangin. Yesus itu ada di depan, duduk di situ ya, duduk. Ya, memperhatikan bagaimana caraku dan caramu memberi persembahan. Bayangin itu, saudara. Caramu, bukan berapa yang kamu transfer, bukan berapa yang kamu keluarkan dari dompetmu. Caramu. Cara itu bicara tentang kalau dia ngomong semua, ya semua. Kalau dia ngomong separuh, ya separuh. Kalau dia ngomong kayak sama orang muda itu, jual semua, kasih semua, ya kasih semua. Tapi itu ngomong tentang cara. Bagaimana engkau memberi. Cara bicara tentang hati. Kamu kasih semua, saya kasih semua. Tapi di dalam sini siap-siap nagih Tuhan. 1000 kali ganda ya Tuhan ya. 1000 kali ganda ya. Caramu menentukan. Kamu kau kasih semuanya sambil ngedumel. Padahal Tuhan suka cheerful giver. Orang yang kasih ya kasih aja. Makanya di Instagram, selebgram itu punya istilah giveaway. Mari kasih ya sudah. Giveaway. Itu mereka nggak away banget, mereka jadi konten saudara ya. Tapi giveaway itu satu cara, maksudnya engkau kasih dan ya udah gitu. Ya udah. Dan itu cara. Ternyata caramu itu bisa ngebuka gerbang saudara. Kelimpahan saudara. Mari ambil waktu sesaat 1-2 menit. Siapkan persembahanmu ya. Siapkan persembahanmu. Kalau kau berikan transfer, kau bisa eksekusi segera. Transfer ke rekening yang bisa ditayangkan lah ya. Rekeningnya kemana. Dan siapkan persembahanmu. Siapkan persembahanmu. Terima kasih Tuhan. Takkan pernah aku bawa selain yang terbaik.